Sidang hari ini adalah sidang pertama, yaitu pemeriksaan para pihak, jadi pemanggilan para pihak, lalu pemeriksaan para pihak. Kami selaku kuasa hukum dari Teknor hari ini tadi sudah hadir memenuhi relas sesuai dengan ketentuan, ya. Itu kami tadi hadir di jam 10-an lah ya, sesuai dengan undangan. Namun tergugat tidak hadir hari ini, dan selanjutnya itu dipanggil kembali pada nanti tanggal 16 untuk bisa hadir melakukan sidang yang kedua dengan agenda yang sama. Teknor penggugat ya Bang? Betul sekali. Yang digugat adalah Ibu E. Ibu E, mantan suaminya ya, sorry, mantan komedian itu ya Bang? Ya, betul sekali. Yang digugat apa Pak? Yang digugat adalah pertama, Teknor menginginkan hak-hak pribadinya dikembalikan. Salah satunya handphone, kemudian KTP yang dirampas dan dikuasai sampai saat ini, kemudian ada gaji 1 bulan juga belum dibayarkan, lalu yang ketiga itu ada ATM, ya, ada tas yang isinya pakaian yang masih tertinggal di sana. Itu yang utama yang menjadi persoalan. Sejak awal kami lakukan somasi terbuka dan kemudian kami lakukan somasi secara normatif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Artinya belum ada respon. Yang digugat hanya barang-barang aja atau ada lain mungkin yang digugat? Karena Teknor selama perjalanan mendapatkan perlakuan yang tidak baik sehingga kejiwaannya terganggu. Dari itu kami juga mengambil sikap bagaimana supaya psikologinya segera baik. Kami bawa ke rumah sakit, kami pertemukan dengan psikolog. Itu sudah beberapa kali kami lakukan. Sehingga tentu dari peristiwa ini ada kos yang timbul, perjalanan bolak-balik dan lain sebagainya. Dan dari situ juga ada kerugian imaterial berupa tekanan psikologi yang sampai saat ini beliau belum sembuh. Beliau masih kondisi tidak baik-baik saja. Berapa Bang yang digugat? Jadi yang untuk pengobatan dan biaya transportasi beliau itu 100 juta, kemudian kerugian imaterial yang sampai saat ini masih ditanggung bebannya itu 1 miliar. Dari mana muncul angka 1 M? Sekarang begini, Mbak, saya maki-maki, kemudian Mbak ngelihat muka saya takut, sehingga Mbak tidak bisa bekerja. Secara mental? Yes. Gitu. Jadi secara psikologi bermasalah? Betul sekali. Nah itu contohnya ya. Jadi dari kerugian psikologi itu ada penganiayaan verbal, itulah yang bisa timbul angka imaterial tadi. Itu dihitung sampai berapa ke depan gitu ya Bang? Ya, karena sampai hari ini Teknor belum bisa bekerja, belum siap untuk melakukan perjalanan sendiri kemana-mana, harus didampingi oleh keluarganya. Bang yakin dengan angka segitu 1 miliar dan mengambil barang-barangnya bisa mungkin disetujui sama pihak sana Bang? Kami selaku seorang lawyer ya, kami harus optimis ya. Adapun nanti hasilnya bagaimana majelis hakim, dan itu akan dilihat dari nanti apa yang kami dalilkan dalam gugatan, kemudian nanti akan dikaitkan dengan bukti dan para saksi. Layak atau tidaknya nanti bukan kami yang menentukan, tapi adalah majelis hakim. Tapi kalau tadi ditanya yakin atau tidak, kalau kami nggak yakin, nanti bagaimana kami harus melakukan pembelaan dan sebagainya. Optimis dikabulkan? Harus ya. Kalau misalkan pihak RI ditawar gitu, oke, saat mediasi nih Bang, gimana itu kira-kira? Makanya tadi saya sampaikan ya, kalau sampai Ibu E ini tidak memanfaatkan momentum ini akan rugi. Apapun itu masih bisa terjadi ya. Apapun. Masih bisa damai? Dari awal Teknor tidak mencari musuh atau apa, Teknor hanya akan mengambil haknya. Kalau dari dulu pas somasi terbuka ketemu teman-teman pertama itu langsung respon, ketemu duduk bareng, mungkin nggak sampai ke pengadilan ini. Bang, tadi kan Abang sempat bilang ada dugaan ancaman verbal, terus kekerasan sama intimidasi. Ada rencana untuk melaporkan secara pidana Bang? Kami belum ada berpikir ke sana, tapi nanti kita lihat apa hasil dari persidangan ini. Karena di situ kan tajuk gugat kami adalah perbuatan melawan hukum kan, perbuatan melawan hukum. Tentu nanti kalau memang ini tidak ada etikat baik dan lain sebagainya, kemungkinan ke sana sih tidak tertutup kemungkinannya. Tapi saat ini kami masih fokus pada perkara perdatanya. Bang, ancaman atau intimidasi seperti apa yang didapatkan oleh Nur? Sebelumnya kan Nur justru malah statementnya membela Erin, yang bahkan siap juga menjadi saksi yang menguntungkan Erin. Itu sebenarnya apa dibalik semua itu Bang? Jadi gini, saya agak cerita mundur sedikit. Itu kan Teknor itu kerja bertiga tadinya ya, Mbak H, Mbak S, sama Teknor. Tapi berjalannya waktu Teknor Mbak H ada problem, akhirnya dia lari duluan.
Kemudian Mbak S pun demikian, akhirnya dia lari. Nah, pada proses itu mereka bertiga ini sering dimaki-maki. Satu salah, tiga-tiganya dimaki-maki dengan kata-kata yang berlebihan. Termasuk kalau yang kemarin diceritakan kepada kami adalah itu dikata-katai dengan kata-kata kotor yang tidak pantas. Kemudian sering juga diancam-ancam. Diancamnya apa? Kalau kamu begini-begini kamu akan saya laporkan ke polisi. Kamu tahu nggak, suami kamu itu juga itu sudah buronan polisi. Nah inilah yang akhirnya Teh Nur merasa membekas. Mungkin kalau orang pengalaman dan lain sebagainya tenang-tenang saja kan, tapi karena Teh Nur ini berangkatnya dari daerah, mohon maaf yang latar belakangnya juga jauh beda dengan kita yang ada di kota, itu akhirnya menjadi satu tekanan psikologi yang sangat luar biasa. Dan tadi saya katakan yang akhirnya kami harus berupaya bagaimana agar ini ada solusi terbaik untuk kesehatan beliau. Kami lakukan pengobatan dan lain sebagainya. Artinya Nur itu dipaksa untuk berbohong Bang, untuk memberikan statement untuk membela Erin sendiri pada saat itu. Kalau untuk berbohong saya tidak mengatakan begitu, tapi pada saat beliau pertama kali datang ke Polres kemudian memberikan keterangan terkait perkara itu, tidak semuanya bisa terungkap. Masih ada yang ditahan, masih ada yang tidak disampaikan, sehingga itu juga yang menjadi beban psikologi buat beliau. Maka melalui kesempatan pada saat itu kami antar kembali untuk memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pihak kepolisian, dan dari situ perasaan beliau jauh lebih plong, hatinya jauh lebih tenang karena memang tidak bisa membiarkan apa yang terjadi kemudian tidak disampaikan apa adanya. Seperti itu. Oke Bang, berarti keterangan Nur yang terbaru itu justru akan memberatkan Erin sendiri atau seperti apa Bang? Saya tidak bicara memberatkan atau apa, tapi dari apa yang disampaikan Teh Nur itu adalah karena dia sebagai seorang saksi diminta untuk menjadi saksi, itu menerangkan apa yang dilihat, menerangkan apa yang dirasakan, menerangkan apa yang terjadi pada saat itu. Nah itu tentu ini bisa menjadi bahan baik untuk penyidik ya, untuk merangkaikan dengan adanya laporan yang dibuat oleh Mbak H pada beberapa waktu yang lalu. Oke, terus posisi Erin seperti apa kalau secara hukum nih Bang, melihat artinya banyak ART yang justru sekarang menyerang semua nih, artinya tidak ada yang membela ini. Abang melihatnya seperti apa di posisi hukumnya nih? Sebetulnya sih bukan menyerang ya. Jadi nanti biar nggak salah kaprah nih saya luruskan. Saya mewakili Teh Nur bukan untuk menyerang. Tentu H dan lawyernya juga tidak untuk menyerang. Hanya semuanya pengen dikembalikan hak-haknya. Sesimpel itu. Handphone yang dikuasai, KTP, saya ulangi lagi, kemudian ada ATM, kemudian ada gaji yang belum dibayarkan, udah diberikan aja selesai. Nah, kalau yang saya lihat, ini hanya komunikasi yang tidak jalan antara seorang majikan dan seorang asisten rumah tangga. Ya, semua orang juga punya asisten rumah tangga. Di rumah siapapun rata-rata kalau di Jabodetabek ini punya asisten rumah tangga. Dan kita bisa lihat kalau asisten rumah tangganya 3, kemudian yang problem itu 1, umpamanya hanya Teh Nur, kita bisa pahami. Tapi ini tiga-tiganya problem dengan hal yang sama. KTP nggak di tangan, handphone nggak di tangan, dan mendapat kata-kata yang tidak baik. Nah ini teman-teman bisa simpulkan ya. Kemudian terkait apa yang dilakukan beliau, saya tidak masuk terlalu jauh. Tapi secara hukum terancam nggak nih? Secara hukum nih? Kalau gini ya, sekarang hidup kita di Indonesia ini kan semuanya sudah diatur ya. Bagaimana kita bergaul dengan suami, dengan istri, dengan tetangga, dengan saudara dan sebagainya, semua sudah diatur. Apalagi ini ada hubungan kerja informal antara seorang majikan dan seorang asisten rumah tangga, dan semuanya tentu ada ketentuan walaupun secara tidak tertulis di antara mereka. Nah ini sudah jelas ya, sudah jelas. Menahan KTP orang itu juga salah ya. Kemudian merampas handphone yang notabene itu untuk akses orang untuk komunikasi dengan orang lain, itu juga tidak dibenarkan oleh hukum. Kemudian kalau orang bekerja salah, yaitu manusiawi. Teman-teman sekalian, namanya bekerja kadang-kadang ada salah kan, itu manusiawi, tapi tentu tidak harus dimaki-maki dengan kata-kata yang tidak baik. Nah
tentu ini ada pelanggaran hukum yang dibuat oleh beliau dan beliau akan rugi karenanya kalau segera tidak mengambil sikap yang baik untuk membangun komunikasi yang terbaik untuk segera menyelesaikan persoalan itu. Bang udah coba untuk mungkin datang ke rumahnya ngobrol baik-baik gitu bang. Kami Hubungin, gitu. mohon maaf kami tidak punya kewajiban atas itu karena kami Buat adalah mengambil barang-barang tadi bang. kami sudah lakukan somasi. Somasi. Sudah Ya, somasi. itu jadi itu langkah hukum yang kami lakukan adalah itu. Tujuannya apa? Bola panas ada di mereka. Tentu kalau memang mereka ingin ini selesai, mereka yang akan ngejar kami kemudian ketemu. Kalau kami datang ke sana nanti akan salah persepsi lagi.